tadi ada gerakan yang ingin mengambil alih PKB, tapi kemudian belum ada jaminan ya kalau Caimin tidak akan begal ya. Caimin waspada muktamar PKB tandingan usai Gus Yahya temui Jokowi. Nah, ini menarik ya. Yang akan apakah kemudian akan membuat konstelasi berubah. Oke. Keren cadas jiwaku, keren cadas semangatku. Refli Harun Channel, gak ada basa-basi, gak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita gak asal-asal. Warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya, kita live di channel Keren Cadas ya, dan kita akan lihat ya berita atau perkembangan berita hari ini yang menyangkut dengan Pilkada Jakarta, dan sesuai dengan skenario sudah terlihat apa yang pernah saya bicarakan bahwa Ridwan Kamil dengan pasangannya tidak dibiarkan lawan kotak kosong. Ternyata betul ya bahwa calon independen yang fortunately maju kemudian dinyatakan lolos untuk bertanding. Bayangkan ya. Anies tidak perlu menyesali ini. Kenapa tidak calon independen? Karena seandainya Anies yang maju sebagai calon independen, jangan-jangan dipotong juga, ditebang juga ya, dengan nyatakan tidak lolos misalnya. Jadi saudara sekalian, terlihat ya kalau kita baca misalnya bahwa calon independen akhirnya diloloskan atau lolos ya. Kalau diloloskan nanti ada yang nggak bersedia. Kemudian Surya Paloh sudah mengatakan tidak akan mendukung Anies. PKB masih tanda tanya. PKS sudah bertengkar. Sementara PDIP tidak jelas juga. Maka mungkin ya sudahlah, saatnya Anies harus membangun kekuatan sendiri, melakukan konsolidasi sendiri. Coba kita lihat, Surya Paloh pastikan Nasdem batal usung Anies di Pilgub Jakarta. Kemudian KPU Jakarta tepis anggapan loloskan Dharma Kun Wardana agar tak ada kotak kosong. Biasanya kalau ngomong seperti itu ya sebaliknya harus dibaca ya. Coba kita bacakan bantahannya saja ya, yang menunjukkan biasanya kalau ada bantahan seperti itu justru itu menunjukkan memang ya apa adanya ya. Coba kita lihat sobat era sekalian ya. Coba kita lihat. Oke. KPU Jakarta tepis anggapan loloskan Dharma Kun Wardana agar tak ada kotak kosong. KPU Jakarta menetapkan pasangan Dharma Pongrekun Kun Wardana memenuhi syarat MS sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilgub Jakarta mendatang. Komisioner KPU Jakarta Divisi Teknis Dodi Wijaya menepis anggapan bahwa diloloskannya bakal calon non-partai itu agar di Pilgub Jakarta hanya diisi oleh satu pasangan calon atau lawan kotak kosong. KPU pada prinsipnya bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami memastikan prosedur berjalan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Jadi KPU tidak bisa mengatur lolos atau tidak lolos, kata Dodi ya. Mudah-mudahan kalau dia bohong, ya kebohongan itulah yang akan menjerat dia ya. Dodi mengatakan hasil rekapitulasi ini merupakan hasil proses
berjenjang dari tahapan administrasi hingga verifikasi faktual. Dodi mengatakan Dharma dan Kun dinyatakan lolos setelah memenuhi ambang batas minimal pencalonan untuk Pilgub Jakarta sebanyak 618.968 dukungan. Maka total bakal pasangan calon di hasil rekapitulasi akhir data yang memenuhi syarat 677.468 data dan melebihi syarat dukungan minimal 618.968 dukungan, ujarnya ya. Selain itu Dodi juga menyebut tahapan berikutnya bagi calon independen adalah penyerahan surat keterangan SK yang menjadi modal untuk mendaftar pada 27 hingga 29 Agustus. Tinggal mendaftar di tanggal 27 sampai 29 Agustus. Nanti satu tahap lagi tanggal 19 Agustus kami akan umumkan penetapan pemenuhan syarat dukungan calon perseorangan, pungkasnya. Terkait kota kosong di Pilgub Jakarta, wacana tersebut muncul setelah Koalisi Indonesia Maju mengajak beberapa parpol lainnya untuk mendukung Ridwan Kamil RK di Pilgub Jakarta. Mengajak hampir semua parpol, bukan satu parpol. Dengan koalisi yang cukup besar, parpol terancam tidak bisa mengusung pasangan calon karena tidak bisa memenuhi batas minimal pencalonan di Pilgub Jakarta minimal 22 kursi. Ya, itulah Sobat Era sekalian ya. Lalu kemudian ada juga berita yang terkait dengan Surya Paloh bye-bye ya, mengatakan kepada Anies ya, itu bukan momentum Anda. Surya Paloh pastikan Nasdem batal usung Anies di Pilgub Jakarta. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memastikan partainya batal mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta pada Pilkada serentak 2024. Hal tersebut disampaikan Paloh usai bertemu Ketum Gerindra yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara. Luar biasa. Bolak-balik nemuin Prabowo ya. Yang lolos, yang ikut tim sukses saja enggak begitu ya. Saya sudah beritahu Pak Anies, Anda sebagai adik ini bukan momen Anda untuk maju Pilkada Jakarta. Kita cari momentum yang lebih tepat lagi, kata Paloh. Apalagi momentumnya? Momentum yang lebih tepat lagi Pilkada 2029. Come on. Pilkada itu cuman 2029 setelah itu ya. Paloh bertemu sekitar 2 jam dengan Prabowo. Paloh didampingi politikus Nasdem Victor Laiskodat ya. Ini Victor Laiskodat ini yang wing yang tidak menginginkan Anies sepertinya ya. Selain itu hadir juga Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Lagi-lagi dia ya. Nasdem membuka peluang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Kim, koalisi pendukung Prabowo Gibran pada Pilkada Jakarta 2024. Kim berencana mengusung Ridwan Kamil sebagai cagup. Gelagat Nasdem tak mengusung Anies sudah mengemuka beberapa pekan lalu setelah Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni menyebut belum tentu Anies yang didaftarkan ke KPU. Nasdem sebenarnya sudah menyatakan siap mendukung Anies di Pilkada Jakarta, namun pernyataan itu baru sebatas lisan, belum berupa surat keputusan. PKS pun mengungkap bahwa Nasdem belum juga memberikan SK mendukung Anies di Pilkada Jakarta sampai tenggat waktu yang mereka berikan pada 4 Agustus lalu. Ya, sahabat Era sekalian, itulah politik ya. Kadang-kadang kita mudah sekali tertipu. Mudah sekali kita dibohongin gitu ya. Jadi ketika orang mengatakan, ada spekulasi yang mengatakan Nasdem itu didorong bukan untuk mensukseskan Anies tapi untuk menggagalkan Anies, ternyata ya tidak salah juga. Dia mengarahkan, kalau kita baca misalnya kata-kata dari Sohibul Iman sendiri, Surya Paloh menyebut Sohibul Iman sebagai wakil yang kemudian memunculkan resistensi dari PKB. Padahal kalau PKB resisten, maka Nasdem caunya gampang atau PKS caunya gampang ya, bisa nanti punya alasan tidak ada partner ya. Padahal kalau kita konsisten ya, kalau memang benar-benar SP yang mengeluarkan nama Sohibul Iman ya harusnya dia dukung dong. Kan cukup PKS Nasdem, tapi apa boleh buat ya, rayuan maut di seberang lautan itu lebih mengasihkan ya. Jadi sobat Era sekalian, ya akhirnya ya mau tidak mau diapakan coba ya. Ya kalau menurut saya itulah yang
kita yang kita dapatkan, ya, yang kita harus hadapi. Nah, tapi bagi saya sekali lagi, it is not about Anies Baswedan, ya, it is about Indonesia. Jadi kadang-kadang lucu orang-orang yang berada di lingkar kekuasaan ini, dia memanai demokrasi itu, ya, kalau demokrasi itu aneh banget menurut saya. Jadi demokrasi itu bagi mereka adalah kalau tidak ada pesaing. Loh, kok demokrasi kalau tidak ada pesaing? Justru dengan adanya pesaing demokrasi akan tumbuh baik, ya. Harusnya kan begitu. Tapi bagi mereka adalah demokrasi itu kalau tidak ada pesaing. Dan kalau ada pesaing dianggap tidak demokrasinya bulat. Tidak bulat tapi lonjong. Ini kan yang aneh bin ajaib sesungguhnya. Jadi tidak ada lagi harapan rasanya. Sebenarnya harapan lain yang bisa dimunculkan adalah PKB PDIP. PKB saudara sekalian memang nahan, ya. Tetapi menahannya itu barangkali karena bergaining mengenai pendongkelan Caimin itu tidak jelas ujungnya, arahnya. Apakah betul, ya, itu pendongkelan itu tidak akan ada karena di sini dikatakan bahwa ada gerakan tandingan untuk mengambil PKB, ya, yang dimulai oleh Gus Yahya, yang akan diinisiasi oleh Gus Yahya NU. Ini Caimin belum pastikan PKB gabung Kimplas di Pilkada Jakarta, ya. Kemudian karena tadi belum ada kejelasan soal terkait dengan kemungkinan hostile takeover terhadap PKB, ya. Nah, ini makanya kemudian masih tahan-tahan dulu PKB karena tadi ada gerakan yang ingin mengambil alih PKB, tapi kemudian belum ada jaminan, ya, kalau Caimin tidak akan begal, ya. Caimin waspada muktamar PKB tandingan usai Gus Yahya temui Jokowi. Nah, ini menarik, ya. Yang apakah kemudian akan membuat konstelasi berubah. Oke. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mewaspadai upaya para pihak yang ingin membuat muktamar PKB tandingan. Hal tersebut disampaikan Caimin saat ditanya terkait Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta membahas konflik PKB PBNU. Gus Yahya di depan pengurus NU daerah PKB kini seperti dipimpin raja. Caimin menegaskan muktamar PKB yang akan datang hanya akan digelar di Bali pada 24-25 Agustus mendatang. Ia meminta pihak kepolisian untuk tidak mentolerir dan langsung membubarkan jika ada forum yang mengklaim menjadi muktamar PKB tandingan. Kalau ada orang yang atasnamakan muktamar PKB liar, saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya undang-undang parpol, kata Caimin di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Caimin menegaskan forum muktamar PKB tandingan adalah suatu hal yang melanggar hukum. Ia merujuk pada undang-undang parpol yang melindungi kedaulatan partai politik. Kalau ada yang atasnamakan PKB jangan salahkan kalau kami bubarkan, ujarnya. Ya, saudara sekalian, ini yang mungkin yang menyebabkan masih menunda karena Caimin menanti kepastian kira-kira bakal diganggu atau tidak. Jangan sampai kemudian sudah mengorbankan teman yang mulai dekat, Anies Baswedan, tiba-tiba tidak didukung juga alias cuma sekedar di PHP saja dan kemudian akan ada arus atau muktamar lainnya. Tapi sobat RH sekalian, yang jelas ya sampai sekarang tidak ada kepastian bahkan dari satu partai politik pun untuk mendukung Anies Baswedan. Sepertinya ya seperti yang saya katakan clear, selesai ya. Suka atau tidak suka ya. Oke. Assalamualaikum Bang Repli, selamat malam Bang. Terbukti sudah apa yang dinasihatkan Bang Repli, nggak berani rupanya lawan kotak kosong. Pilkada Solo dibawa ke Jakarta ya. Kira hanya saya yang PP Makassar Pari, ternyata partai juga bisa PP Prabowo Anies. Permainan istana itu independen itu.
Kampanyekan si kotak kosong siapapun lawan istana sampai menang versus RK supaya ada efek shock terapi pihak istana yang sudah terlalu sombong dengan kekuasaannya. Wakil RK Kaisang di menit akhir PKS di PHP. Sepertinya iya ya. Sepertinya iya. Saya rasa Nasdem juga mau PHP Pak Anies. Ya begitulah politik partai juga sudah tersandra oleh dinasti kekaisaran. Apalah daya kembali lagi pada rakyat yang menerima penderitaan kelanjutannya. Kemudian Anies jadi wakil Edi Rahmayadi aja bang di Sumut lawan Bobi. Waduh, ya nggak mau lah dia ya. Oke. Betul Pak Mahfud, malaikat pun masuk istana jadi iblis. Pertanyaannya Bang Refli Harun, sepertinya bukan Pak Prabowo yang butuh tapi Pak Surya Paloh yang butuh Pak Prabowo. Oh iyalah, kalau mau jujur Prabowo nggak butuh Surya Paloh lagi karena mereka sudah didukung oleh mayoritas semua partai politik kecuali masih minoritas ya. Kemudian sebagai rakyat kalau sudah begini hanya bisa berdoa semoga semua ketua partai yang gabung ke rezim dapat laknat. Keluar nggak bisa begitu ya. Kemudian semoga Caimin tak gentar. Ayo PKB dukung Anies lagi. Nggak mungkin lah ya. Kenapa Pak Anies terkesan meredup? Bahaya ini. Namanya juga. Makanya saya katakan dengan sambil tertawa ya. Anies Baswedan hanyalah seorang manusia. Ya, sebelumnya sudah berlalu kepadamu manusia-manusia lainnya. Itu ketika Rasulullah wafat dan Umar bin Khattab ngamuk ya, mau menebas siapa saja yang mengatakan Rasulullah wafat. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwa Rasulullah hanyalah seorang manusia. Ya. Dan sebelum Rasulullah sudah berlalu juga Nabi dan Rasul lainnya. Kalau kamu beriman kepada Rasulullah, maka Rasulullah wafat. Tapi kalau kamu beriman kepada Allah, maka sesungguhnya Allah tidak pernah wafat. Allah selalu ada, Allah kekal. Ya. Jadi itu saudara sekalian ya. Jadi kita sandarkan kepada Allah, sementara Rasulullah pemberi wasilah. Ya, mudah-mudahan kita semua berada di tempat yang baik di sana kelak ya. Itu saja saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi rasanya sudah selesai Anies Baswedan. Siapa lagi mau diharapkan? Ya mungkin masih ada skenario PKB, PDIP, tapi apa iya? Karena PDIP tentu bergaining dong, mendorong kadernya sendiri ya. Ahok merasa sudah siap kalau sama PKB ya mending dia saja yang menjadi gubernurnya dan wakilnya dari PKB. Itu saja sobat dan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.